kayaknya gue baru denger deh ada cerita film Indonesia tentang hal ini nih gitu. Cuma bungkusannya komedi ya? Komedi. Oke, menarik. Terus jual jamu lagi. Iya, itu juga soalnya kan memang pada saat naskahnya itu di research gitu kan. Iya. Ini toko jamu ini bisa menjadi sebuah setting yang menarik gitu loh. Karena kan itu tempat orang berkumpul, orang juga ngobrol di situ gitu sih. Oke, itu yang jualan kalian cerita di toko jamu itu? Dia yang ngeracik, bahkan saking detailnya itu ya pada saat produksi, tuh jarinya dia tuh selalu kuning terus. Bahkan Riko, nih gue kasih tahu aja satu hal. Ini kan temanya tentang pasangan apa namanya yang belum punya anak tapi jualan jamu kesuburan kan. Terus habis itu dicocotin tetangganya kan. Ketika gue ambil job ini, gue nggak ngasih tahu cerita persisnya ke bini gue. Oke. Gue nggak ngasih tahu. Gue cuma ngasih taunya ini tentang apa sih cerita tonggo? Ya tentang ibu-ibu gosip, gue gitu aja. Tapi begitu dia nonton filmnya, surprise. Nangis. Oh nangis dia. Karena relate memang. Iya. Kira-kira ada beberapa kota lagi nggak yang akan disambangi? Mungkin aja kalau misalnya diminta sama fansnya Cocote atau fansnya Mas Bayu yang karena beliau banyak sekali fansnya, kita cinema visit biasanya sih kita berangkat. Kalau Dennis langsung nih gue. Benang merahnya adalah adek lo itu konveksinya dulu bareng gue. Astaga, langsung gue semangat masuknya. Mantap. Yoi. Apa kabar? Alhamdulillah. Berarti lu sering ke kosan tempat ini Cilandak dong? kan? Cilandak iya. Dong. Oh ya ampun. Dulu, cuma sekarang udah enggak, iya, pandemi gitu. pas pandemi ya. Jadi gue sempat beberapa kali ke sana. Iya nih kok abang gue. Oh abang lu dia, gue bilang. Sempet bertahun-tahun. Ini kan brand gue Urban Jakarta Versi Everybody tuh. Bertahun-tahun bikin di situ. Iya, sering banget. Aku dulu sering pakai baju itu. Masa? Tahu siapa yang ngasih? Oh ya? Iya. 2016. Kalau kita SMA 3. Emang sih, aku ini sih anaknya nggak sekolah-sekolah banget. Iya sama, gue juga nggak sekolah banget. Tapi lo reuni. Tapi abas kan. Iya. Oh. Iya. Berarti kamu kakak kelasku berapa tahun bedanya? 2001. Jauh dong. Aku aja 2007. Iya, cuma kan kita basket tuh ada ada grupnya apa. Iya. Siapa ya yang? Kakakku soalnya 2003. Siapa? Karin, sama aja juga kayak nggak main-main banget di sekolah. Oke, 2003 tuh angkatannya Renda Rais, Rio, iya gitu. Tapi sih gue dulu ke Cilandak sering banget. Oke. Di lantai 2 tuh kantor lo kalau nggak salah. Iya benar. Bener kan? Benar, itu kantor gua. Lumayan chaos sih itu. Masih di situ gak? Kenapa? Udah enggak. Udah enggak. Sekarang tuh udah buat kos-kosan soalnya. Pokoknya semenjak pandemi itu akhirnya jadi kos-kosan gitu. Oke. Kan banyak yang work from kos kan. Work from kos benar. Iya, WFK. Gue baru denger sih jujur WFK. Work from kos benar. Itulah. Ternyata ketemunya di sini. Hampir gue tuh nawarin project collab t-shirt sebenarnya dulu. Oh iya? Tema-tema film, cuma pandemi itu. Karena waktu itu si Everybody kan sempat dibikinin filmnya sama Robby, Wulan, Jeffrey Nicole gitu. Terus gue bilang, gak nih kita bikin apa kayak pandemi sih sayang. Gak apa-apa. Game changer itu merubah semua nih. Betul. Asik, bijak sekali. Apa sih? Apalah gitu. Udah. Dia lagi encok. Iya, udah lah. Oh begini tuh encok. Iya guys, ini sebenarnya gue lagi nahan nih. Lagi pijat-pijat gue nih. Lo tau kan kalau misalnya dipijat sini katanya apa sih itu feng shui atau apa sih ilmu yang feng shui. Apa sih namanya? Ya kalau pencet sini ntar ngaruknya kemana? Bisa ke kaki bener. terus ke mata kaki, gitu. Refleksi. Kaki sebenarnya nih. Oh kaki Totok ya. pingsan nih. Coba aja. Males. Lo yang bopong soalnya. Gitu. Ya gue tinggal lah ngapain di bopong. Jadi per kita syuting nih film kalian udah tayang. Udah tayang. Kurang lebih 2 minggu. Hampir. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu tuh kita mulai tayang tuh dari tanggal 15. Dan pas kita tayang, menjelang tayang tuh kita benar-benar keliling beberapa kota di Pulau Jawa gitu. Ada 10 kali ya kita kemarin ya. Oke. Mungkin. Nah di Jakarta tapi masih ada nggak kira-kira? Apa cinema visit? Iya. Kemarin juga pas pulang dari airport langsung keliling Tangsel, terus habis itu kita ke Bekasi juga, terus ke adalah beberapa tempat gitu.
Tangsel di mananya? Gue Bintaro nih. Bintaro. Kemarin aku aja Backstage. request karena sebenarnya adegannya sebenarnya kita pulang tuh cuma makan doang di Bintaro. Aku bilang kita kan mampir Bintaro nih, aku bilang gitu. Terus kayak ya udah Oke. kira aku dikabulkan dan mereka Asik. menuruti. Kita jadi visit beberapa studio. Seneng sih rame. Ulang dong, ulang biar ada guenya. Oh. Warga Bintaro tuh ini loh, apa cukup kayaknya beberapa film Indonesia di situ cukup panjang umurnya. Betul. Betul. Karena ada Backstage 1, Backstage 2. Iya loh. Iya. Gue nggak apa namanya sempat udah Ya lama kemarin kan aku Bintaro, ngitung itu gede step banget. saya lihat di handphone 6.000 gue cuma di backstage doang. Iya gede banget. Animonya sih di situ emang. Semoga. Gue pernah bikin kaos. Gaulnya di Jaksel, pulangnya ke Tangsel. Us. Oh karena gitu. karena beberapa teman emang kayaknya Emang beberapa gitu. teman industri kreatif ya, itu pindah ke situ tuh. Iya. Kayaknya gue sektor 9 kan. Betul. Ada di situ tuh. Orang jadi, pusat sama Jaksel pindahnya Tangsel ya. Iya. Sampai sekarang kok masih. Iya. Masih banget. Emang ya harganya lebih ramah tanahnya. Iya benar. Terus juga nggak terlalu macet. Sudah tidak terlalu ramah jujur. Semenjak ada tol. Oh gitu. Oh naik. Oh gitu. Naik. Ya telat gua. Di film tersebut ceritanya suami istri. Iya jadi suami. Nah, bisa dikasih kisi-kisi nggak walaupun masih ada di beberapa tempat usulnya di Pulau Jawa. Oke. Tapi bisa nggak dikasih tipis-tipis apa sih menariknya film ini? Itu udah nengok berarti suruh gue yang ngomong. Iya. Jadi Dulu. ya film ini tuh menceritakan tentang, kan judulnya Cocote Tonggo. Jadi Cocote maksudnya Tonggo. kayak bacotnya tetangga. Digosipin gitu ya. Betul. Nah terus keluargaku itu ceritanya aku kan berperan sebagai Murni, beliau sebagai Lucky. Nah si Murni ini tuh eyangnya emang udah punya toko jamu yang legend lah di daerah kampungnya di situ gitu. Dan turun-temurun yang paling terkenal itu adalah jamu kesuburan. Iya. Tapi ternyata kami ini sebagai pasangan di kampung itu belum punya anak. Nah itulah jadi bahan utama buat dicocotin. Ironinya begitu Pak. Oke. Itu nggak based on true story tuh? Nah kalau misalkan kayak gitu based on true story apa tidak. Kebetulan saya sebagai pemain memang lagi program anak yang susah juga nih gitu. Oke. Iya. Tapi memang yang saya senang tuh di sini adalah walaupun temanya itu mungkin agak-agak drama banget gitu kan ya, mungkin sedih gitu. Tapi sebenarnya ini film lucu-lucuan, film senang-senang gitu. Film Oke. ketawa-ketawa. Karena Iya. pasangan suami istri ini memang punya masalah, ya kan. Tapi yang mencocoti mereka pun juga sebenarnya diam-diam punya masalah. Kan biasa gitu kan. Betul. Kalau misalkan ada orang di sosmed lah. Iya. Kita lagi salah dikomenin, lagi bener dikomenin. Dan biasanya kan komennya agak-agak nyelekit tuh. Iya. Biasanya kan komen nyelekit-nyelekit tuh biasanya nih gitu. Kan punya masalah juga mereka kan. Nah itu di film itu ditampilkan nggak di sosmed? Enggak ya. Nggak sosmed juga Nggak sih. sosmed, Tapi karena real maksudnya- life di lingkungan. Iya, jadi premisnya tuh memang digambarinnya soal kami yang sedang kesusahan mau punya anak, lagi berjuang mau punya anak, terus habis itu tapi sebenarnya ada reason di balik itu gitu. Dan kalau aku sih sebenarnya ngeliatnya banyak banget yang mau disampaikan dari film ini, maksudnya dari ini kan drama komedi gitu, semuanya dibalut dengan fun, tapi sebenarnya ada syarat makna yang di setiap scene-nya kalau misalnya orang paham. Jadi kayak generational trauma, terus habis itu kayak pola pikir cowok biasa ada di trailer kan. Aku tuh maunya punya anak, terus deh gitu si Murninya kayak sebenarnya dia masih ada ragu dan Ya. mungkin sebenarnya di pernikahan atau banyak sekali orang yang kayak goalnya langsung pokoknya gue harus nikah cepet. Nikah pun kan sebenarnya juga sebagai isu kayak ya kebetulan aku juga belum menikah dan lumayan sering dapat bukan dari keluarga ya, justru dari sosial, dari wartawan gitu yang kok belum nikah itu udah dari 10 tahun yang lalu ditanyain kayak gitu kali gitu. Jadi sebenarnya kan banyak banget reason di balik itu semua Iya, gitu. Tapi di sini sedikit banyak tergambarkan dan dikasih lihat juga sih sebenarnya orang-orang yang nyocotin itu tuh biasanya punya bitterness-nya tuh karena dia punya baggage yang juga belum selesai sebenarnya gitu. Setuju. Gitu. Iya, gue ngalamin juga sih sebetulnya. Lu cukup lumrah Gue soalnya. nikah umur 33. Maksudnya tuh buat beberapa orang di lingkungan gue cukup terlambat. Gue dikasih anak 4,5 tahun baru dikasih. Tapi tenang aja nih, per minggu lalu temen gue tuh 11 tahun baru dikasih.
11 tahun berdekasi. 11 tahun. 2 orang lagi. Anak SMA 3 juga by the way. Jadi dia 11 tahun nunggu program sekali nggak berhasil, ya udah dia berserah diri. Dapat akhirnya. Cuma betul di fase itu memang either itu lingkungan, bahkan keluarga itu ada yang ngomongin apa. Nah mungkin film ini bercerita tentang dampak dari ya itu tadi. Sebenarnya itu juga ya siapa sih yang nggak mau gitu kan. Iya betul. Jadi ada nilai moralnya bahwa ya udah deh jangan diomongin, support aja lah. Seperti itu. Karena at the end of the day kan semua dari Allah. Ya, kalau bicara punya anak ya, gitu. Itu relate banget sih. Banyak banget teman-teman gue yang emang udah bahkan di usia tembus 45 something, cewek belum dikasih, ya udah nggak apa-apa juga. Kita harus kasih semangat dia. Itu relate banget sih. Kayaknya gue baru denger deh ada cerita film Indonesia tentang hal ini nih gitu. Cuma bungkusannya komedi ya? Komedi. Oke, menarik. Plus jual jamu lagi. Iya, itu juga soalnya kan memang pada saat naskahnya itu di research gitu kan. Iya. Ini toko jamu ini bisa menjadi sebuah setting yang menarik gitu loh. Karena kan itu tempat orang berkumpul, orang juga ngobrol di situ gitu sih. Oke, itu yang jualan kalian cerita di toko jamu itu? Dia yang ngeracik, bahkan saking detailnya itu ya pada saat produksi, tuh jarinya dia tuh selalu kuning terus. Kunyit ya? Emang beneran latihan bikin juga. Oke, sekarang jadi bisa dong? Bisa, emang suka racik-racik sih. Oke. Nggak, coba maksudnya memang ada workshopnya sendiri kan kalau jamu ada, kalau beras kencur kegunaannya apa. Jadi sedikit banyak ya nggak goblok-goblok amat lah pas syuting gitu. Dikasih bekal. Dulu tuh sekarang gue udah jarang lihat ya. Dulu tuh waktu gue tinggal kecil, gue tinggal di Cempaka Putih. Cempaka Putih, nah itu masih ada banyak. tuh yang jamu gendong. Mbok jamu iya benar. sekarang tapi kayaknya gue jarang lihat deh. Masih ada nggak ya? Kira-kira? Mbok jamunya dorong kali sekarang. Bisa jadi. Sekarang udah modernize sih, ada bahkan sebenarnya yang jadi ibuku itu kan Sundari Sukoco. Beliau punya toko jamu beneran. Iya. Tapi udah botolan itu karena karyanya beliau pas lagi pandemi kan, pandemi semua tiba-tiba jadi berkarya yang di luar nalar ya. Kayak tiba-tiba nggak pernah kepikir jualan apa gitu. Nah beliau salah satunya jamu gitu. Oke, dan emang bener sih salah satunya selain menjaga stamina, meningkatkan kesuburan. Benar. Alatnya ke gua loh. Bukan. Alatnya ke gua. Iya, kan gue rajin, habis itu gue rajin. Tapi sebenarnya kan hal-hal seperti itu banyak faktor. Nah ini maksudnya kadang-kadang dogma-dogma yang disampaikan itu orang tuh mikir biasanya kecenderungan kalau orang susah punya anak, ceweknya lah yang kesibukan, ini sih kerja sih. Maksudnya banyak banget si cocotan tadi kan sebenarnya yang tahu what's been happening di dalam rumah, di dalam kamar kan cuman orang yang mengalami gitu. Apa jangan-jangan sebenarnya dia emang gak mau punya anak kah, atau misalnya emang simply masih takut aja, atau apa, kan bisa apapun gitu. Nah sementara kok kayaknya dengan mudahnya orang-orang tuh punya standarisasi yang dia menormalize kayak harus semuanya tuh sama rata seperti yang ada di pola pikirnya mereka gitu. Ya, jadi menurut aku sebenarnya ini sajian yang sangat-sangat bagus dari Bayu dan tim untuk nyeritain ini gitu. Iya. Shout out buat Bayu Skak. Apanya? Shout out. Oh shout out. Gue dengernya syarat ya. Maaf ya gitu. Ini buat teman-teman yang di Jabodetabek, kira-kira kita kan rilis tiap minggu nih Jaya. Masih ada nggak kira-kira di bioskop mana? Blok M Square lah. Oh masih ada. Ayolah ke Blok M Square nonton. Masih ada ya? Atau rame-rame di sini satu tim semua buka iya dong, studio abis ini. gitu. Habis juhur ya. Iya. Nah tapi juga mungkin ini ya, ada yang sempat mikir, tapi kan ini filmnya banyakan bahasa Jawanya. Sebenarnya ini dibandingin sama filmnya Bayu yang lain, ini lebih banyak bahasa Indonesianya justru. Gitu. Jadi ya kadar bahasa Jawanya dikurangi pun banyak masih sangat bisa dingertiin kok gitu. Kemarin juga yang aku undang di premiere banyak yang bukan orang Jawa dan emang ngerti dan bilang suka gitu. Jadi aku pikir memang ini ceritanya ternyata relate sama orang banyak gitu. Pasti lepas dari mungkin konsepnya tradisional, tapi sisi dari sedang menunggu momongan, diomongin tetangga itu sih
99% orang pasti ngalamin sih. Dan yang aku heran sebenarnya menurut aku kayak wah emang ada ya, mungkin karena kita nggak mengalami secara langsung yang se-ekstrim itu tetangganya ya. Tapi teman aku ada yang bilang kayak itu nggak ada apa-apanya, di tempat aku lebih parah gitu. Jadi kayak way of mencocotinya tuh ada yang gila loh, yang benar ada yang lebih parah dari itu. Karena kan konotasi kata cocote tonggo tuh kesannya kayak konotasi kasar kan. Oke. Gitu. Kalau apalagi kalau buat orang Jawa Tengah tuh kayak ngagetin lah, bahasanya tuh kurang manis gitu. Tapi memang karena apa yang dilakukan sama si tetangganya ini bukan hal yang manis gitu. Jadi kayak makanya ini represent, kalau judulnya dipanjangin tuh tagline-nya sebenarnya urip ora mung nuruti cocote tonggo, itu artinya hidup tidak hanya melulu mengikuti omongannya orang, omongannya tetangga. Bener, tidak selalu rumput tetangga lebih hijau. Exactly. Itu juga. Waduh. Bener. Tapi nih, gue kan anak baru 4 tahun. Banyak temen yang ngingetin, gue pernah bahas topik ini di tongkrongan gitu. Nanti tuh di lingkungan dinyinyirin apa. Ini katanya ya, wah kok lu nanti di saat anak lo SD, itu akan ada momen grup WhatsApp para orang tua murid. Iya. Wah di situ nampak nyata gestur dari masing-masing personal. Iya, lu nggak disukain sama sih. Karena ini ya kalau tetangga kita masih bisa nggak ketemu ya. Cuma kalau orang tua murid di sebuah sekolah itu bisa jauh lebih kita berasa karena ketemu tiap hari. Ya udah nanti aku anaknya sekolah rimba aja deh. Makanya akar-akaran dong kalau lapar. Makanya kalau enggak sekolah bola aja Barcelona, Madrid. Oh iya boleh. Iya. Langsung bursa pemain ya nanti Darius ya. tuh. Okay. Bener tuh bisa. Cuma itu terjadi banget sih yang namanya. Tapi kayak hal-hal seperti itu jadi umum dan orang mungkin nggak tahu kalau misalnya yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak baik gitu. Itu dan dia. Ada stressfulnya sendiri-sendiri, dan menurut aku sebenarnya setiap generasi dan setiap strata sosial tuh sebenarnya punya pressure-nya sendiri-sendiri. Banget. Itu jadi yang mereka tanpa sadar projecting ke kehidupannya gitu ya, mungkin affecting kayak misalnya di grup WhatsApp sekolah anak gitu. Tapi kan misalnya kita do something harsh, terus kan nanti efeknya ke anaknya ntar dibully di sekolah kayak nyokap lo rese, bokap lo rese, misalnya kayak gitu ya. Misalnya hal-hal. Mungkin kalau zaman kita yang sekolah dulu kan kita dibully orang tuanya nggak tahu ya, di rumah pada kerja sendiri-sendiri. Wah parah, dulu belum ada sosmed kita. Iya kalau ini lebih banyak suara mungkin seperti itu. Gue sih mengalami banget guru main tangan. Jujur dulu. Guru main judi pernah nggak? Buset, guru sekolah di mana sih? Iya enggak. pernah kan? Tapi pernah ada tapi kapan-kapan gue cerita deh. Tapi gimana? Sekarang mending nggak usah gitu. Dia masih ngejaga pinggangnya jadi begini dia. Gue ngejaga pinggang. Oh iya sebenarnya encok kan? Encok ya. Iya. Tapi beneran sih kalau misalkan teman-teman kemarin lihat ya gitu. Di grup WA itu gue juga ngelihat, ini bukan grup WA-nya gue ya, karena kan gue bukan punya anak, grup WA teman gue gitu, grup WA SD gitu. Gak tau ya kenapa ya, kok gue ngeliat kayak anak-anak mereka itu jadi semacam buat balapan gitu loh, atau kayak buat lomba-lombaan siapa yang paling berprestasi. Iya. Kayak apa ya, kayak itu tidak terjadi di angkatan gue sih. Atau mungkin terjadi tapi nggak kelihatan, tidak secepat itu gitu loh. Karena dulu kan memang nggak ada WhatsApp. Dulu taunya cuma dari guru, taunya cuma dari mading, taunya dari pemberitahuan sekolah. Ini adalah anak-anak yang paling berprestasi gitu. Itu kan sesuatu yang juga membuat orang tuh ya bagus sih, pengen terpacu secara prestasi. Cuma kalau sekarang tuh kayak kok serem ya, sikut-sikutannya cepet banget gitu. Bener. Bicara sikut-sikutan, gue kan basket nih. Itu ada isu beberapa tahun terakhir kan banyak akademi basket yang di zaman gue itu nggak ada. Dulu tuh gue cuma klub basket. Nah para orang tua murid ini yang kaya-kaya itu mengintervensi. Misalnya gimana? Pelatih. Kita tanding mau ke Jogja nih. Saya bayarin pesawat, tapi ya, anak saya pemain inti ya. Titipan. Wah, dulu tidak terjadi. Sama sekali, bener. Karena orang tua kita dulu nggak ada sosial media dan orang tua gue sih nggak ngerti basket. Jadi kayak kasih ke pelatih udah. Cuma karena era sekarang nih orang tua murid udah pada ngerti industrinya. Dia kayak anak gue harus tampil di sosmed nih. Anak gue harus ini. Anak gue sepatunya harus kece nih. Wah diikutin campur. Di satu sisi buat akademi basket itu mendulang uang kan.
Nah itu cukup pro kontra tuh. Di beberapa akademi bola juga terjadi seperti itu. Jadi Tapi pas kayak gitu anaknya perform beneran nggak? ada yang enggak lah. Nah itu jadi Kasian juga ya. Kasian juga. Kasian anaknya Kasian. kayak gitu. Kasian juga. Nah itu impact sosial media sih, orang tuanya ini juga mau tampil kayak. Nah di saat naik ke Nggak apa-apa lah podium. biar pada belajar hidup sendiri-sendiri. Menurut gue semua orang punya bukunya sendiri karena kan nanti way of life yang ngajarin mereka gitu. I mean kayak mungkin memang harus menjalankan itu. Ironis tapi iya itu pasti ntar akan ketemu mentoknya sendiri-sendiri. Hopefully ya. Iya benar. Kalau enggak ya akan kebablasan terus aja sih. Nggak mentok nggak belajar. Asik. Bener. Kayak lu lagi gym. Iya, lu mentok nggak Mungkin nih nge-gym? Udah mentok ini. Jadi nggak nge-gym lagi besok? Enggak dong, nggak gitu lah. Tanyain cita-citanya apa? Jadi aderai. Iya lu nge-gym emang dari dulu apa? Apaan dari kemarin lagi tur? Aku nggak makan nasi, aku nggak makan nasi. Habis itu ngeliat orang makan nasi, goyah dikit orang enggak. Enak soalnya di Solo. Oh, benar. Enak. Udah begitu jalan kaki ada lagi. Bener. Jalan kaki dikit Bukan beda kemarin lagi. tur. Oh yang tur. Iya, jadi lebih susah lagi nolak ya kan, karena kan pindah-pindah kota. Oke. Tapi lu lagi program memang? Apa program Lagi yang mana dulu nih? Program Hidup saya adalah program sepertinya. Mau punya anak program. Dititipin. Apa? Dititipin juga sama orang tuanya. Oke. Titipin di gym ya. Kasih kettlebell yang berat. Biar dia jadi aderai katanya. Ntar di WA lalu di foto. Nah anaknya tuh lagi belajar Ternyata tuh. nggak mampu. Anaknya udah ngangkat. Targetnya Sabar ya. 100 sit up tapi cuma 10 kali gitu. Si Ega. Kenapa? Nah adek gua ya itu. Bener gue baru inget tuh. Nah iya tuh makanya adek gue tuh lebih rajin nge-gym daripada gue, lebih tegap dan lebih tinggi daripada gue. Karena dia sering olahraga gitu loh. Dan gue sadarnya tuh telat gitu loh. Oke. Dulu tuh gue selalu ngeliatnya kayak oke, ya udahlah dia adalah adik saya yang lebih ganteng dan tinggi dan atletis gitu aja gitu kan. Sementara saya adalah kakak yang lebih fun dan wibu gitu. Suka main game, suka anime gitu. Iya. Tapi kelamaan gue juga mikir, tapi kan orang yang suka anime juga harusnya badannya bagus juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Salah gitu. Iso Speed suka anime. Nah itu dia Iya. makanya. Badannya six pack, larinya kuat. Ya gue kebanyakan excuse aja dulu. Makanya ini mungkin karma gue karena dulu gue tidak seaktif adik gue gitu. Hal-hal yang positif tidak ada kata terlambat. Anjing. Bener dong. Bener. Dimulai dari jaga makan, kurangi gula, jam tidur, Jam tidur. sama mindset. Sama mindset. Tuh. Nah itu kan tadi cukup basic alasan cederanya ya. Berarti mungkin harus ada tutorial yang lebih ekspertis di samping lu nih berarti nih. Iya makanya ada gitu. Tapi gue akuin memang sih ini nggak akan membuat gue nyerah sih. Wah gue demen nih. Karena gini kalau misalkan gue sampai nyerah sekarang gitu loh. Terus gue balik lagi badan gue mungkin gak gue rawat gitu loh. Yang repot nanti mungkin ya keluarga gue ketika gue udah tua gitu. Benar. Gue gak mau ngerepotin mereka. Temen-temen lu banyak kan pasti yang udah kolesterol. Ya, Temen gue udah banyak. Iya sih. Udah kolesterol, penuh andini. Apalagi gitu. Aku kayak lagi nemen bapak-bapak. Nemenin bapak-bapak ngobrol gitu. Ngomongin Bapak-bapak kolesterol, asam urat. Emang begini kan. Asam urat, bener. Terus apa namanya lemah itu gitu kan. Itu. Nah. Kenapa ke situ-situ mulu sih? Enggak ke situ. Kita ngomong ini aja filmnya tentang kesuburan kok. Iya. Gitu. Tapi jaga lifestyle hidup sehat gak? Ayo gimana? Yes Biasa and no. Yes and no. Yes karena ya gimana kalau misalnya enggak. Dia aja udah dijaga-jaga tetap melehoy juga nih kemarin gitu. Maksudnya, tapi ada masanya kayak iman aja fluktuatif. Kayak saham ya, Nanti- fluktuatif ya. Ya nanti bener gitu. Tapi aku lumayan struggle dari dulu memang insomnia cukup parah gitu. Tapi dan itu affecting banyak hal kan gitu. Tapi ya kalau aku sendiri sih memang dari dulu lumayan meditasi lumayan religiously meditasi gitu Oke. kayak karena itu membantu aku untuk keep me sane dan enak sih buat di badan juga gitu. Pilates. Nah itu pasti dukung banget sama dunia acting ya. Secara endurance segala macem. Iya jadi lebih fokus kan. lahir batin dapet lah gitu. Sedap Bener. batin. Bener. Zen. Itu zen. Nah, bener. ya betul. Lu begitu juga gak?
Ya gue juga begitu, cuma telat gitu aja. Baru berapa saat terakhir? 2 hari. Enggak gitu ya. Masa 2 hari? 2 hari? Enggak gitu ya gitu. Enggak beneran gue gitu. Sebenarnya tuh kalau misalkan olahraga kayak gitu-gitu sih dulu tuh pemicunya ya. Itu ketika tahu kan kalau misalkan anak-anak, gue minjem kata-kata anak Gen Alpha ya, ketika sudah tidak mewing lagi gitu. Wih, Gen Alpha lu bayangin. Ya, Diketawain, sampai malu dia. Gen Dia yang ngomong lo yang malu kan. Emang gitu rasanya. Soalnya gini, pas dulu gue ngaca gitu, oke masih ada garis ini kan, masih ada garis rahang gitu. sekarang? Sekarang loh kemana ini? Kok ada tembolok gitu. Iya, itu ya. Terus ditambah lagi di bawah sini. Bawah sini kan buncit banget gitu. Dulu pernah saking buncitnya tuh apa ya? Pas lagi bangun, maaf ya, mesti ke arah sana ya. Pas lagi ke kamar mandi, pas mau pipis gitu ya, kok nggak kelihatan gitu. Itu tuh udah parah banget. Lu nggak pernah segendut itu loh. Dan gue nggak pernah. Kalau sampai segendut nggak itu. kelihatan berarti? Iya. Wah parah nih. Akhirnya gue udah tuh, gue olahraga, gue pola makan gue jaga. Lama-lama kan gue lihat lagi. Kelihatan lagi. Wah sunset, bagus gitu kan. Gak suka dengernya. Ayo gak suka dengernya. Sunset. Iya gitu. Oke. Tapi ya lumayan lah. Sekarang paling enggak ya itu tadi tujuannya adalah supaya tidak numpuk potensi-potensi penyakit di masa tua nanti. Benar. Biar nggak ngerepotin orang sekitar aja. Intermittent dong. Intermittent. Iya. Mm-mm. Oke, itu katanya intermittent. Tapi di Solo jajan. Ya, I don't really know him. ya kadang-kadang Mungkin memang intermittent tapi minumnya ini apa degan gitu. Jadi kayak nggak ngaruh. Tapi enak emang itu. Nggak ada orang intermittent nggak boleh minum gula. Iya Gila. sih. Alkohol minum nggak? Tapi kan gue membantu UMKM. Nah, itu kita nggak bisa mengelak tuh. Kita nggak bisa mengelak, jujur. Alkohol minum nggak? Alkohol Terkadang. kalau misalkan lagi ada occasionally kalau pas lagi ada celebration itu pun juga nggak banyak, nggak sampai yang nyusruk gitu. Oke. Pokoknya kalau alkohol ingat aja The Rock. Ah, The Rock tuh Dia kenapa kan tuh? konsumsi tequila. Heeh. Ya gitu badannya. Ya juga ya. Iya tuh. Kayaknya asupan gizi orang apa artis Hollywood beda deh. Gue lagi Udah motivasi nih. Mereka nggak makan santan, Bo. Udahlah. Jangan. Gak usah Lu ada yang Padang diikutin. suka? Kenapa? Santan? Pada Makanan favorit apa? occasionally. Nah, itu dia. Pokoknya gue setelah gue belajar bahwa ternyata menu di restoran Padang itu adalah menu makanan pesta gitu Iya. loh. Terus gue mikir, berarti ini adalah menu-menu yang biasanya cuma keluar pada saat lagi hari-hari penting aja dong. Ya. Berarti kalau hari-hari penting tidak semuanya muncul dong, nggak tiap hari muncul dong. Nah Iya. makanya itu juga occasionally. Itu buat self reward aja. Seminggu sekali ada nggak? Enggak, 2 minggu sekali Oke. gitu. Mie-instan? Mie-instan enggak. Gue udah sebulan sekali kalau itu mie-instan. Tuh kan lapar kan langsung. Gue selalu bunyi. bunyi Jadi, kan. Bener Kasian. intermittent. Kasian banget. Cuma bicara makanan sehat, gue akan selalu mengulang obrolan gue dengan Dokter Tirta. Apa? Gorengan itu jauh lebih jahat dibanding mie instan. Gorengan jauh lebih jahat. Jadi kalau lu bulan puasa tuh buka puasa pakai Iya, gorengan itu lebih jahat dibanding Nah itu gue enggak. mie instan. Makanya seminggu sekali mie instan nggak apa-apa. Enak banget sih itu. Iya kan? Iya, Mie itu goreng enak ya? banget Itu ya. Mie goreng parah sih. Mie goreng parah banget gitu. 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 Iya. Apalagi di warkop. Kenapa mereka lebih enak? Iya benar. Why? Itu. Di I'm sorry. beberapa warkop kayak di Ben Hill di mana itu mereka masaknya masih pakai Kompor. tungku gitu, iya. Jadi kayak Kompor. iya. Jadi kayak emang Pakai kayu beda sih. gitu. Bahkan di daerah Mampang itu ada literally seperti sampulnya Indomie. Oh, maksudnya tampilannya kayak Estetik, ini. iya. Oh iya. Oh, Menarik nice. sekali. Ada tuh kan? Ayolah. Oh iya, tenang, gue dukung Akhir lo. bulan lah, ini gue tinggal seminggu lagi lah ini kan. Akhir bulan ini udah tanggal 24 deh. Iya sih. Iya. Udah sakit. Udah. Jadi per kita syuting ini tanggal 24. 27. 24 terus gua. Kira-kira ada beberapa kota lagi nggak yang akan disambangi? Mungkin aja kalau misalnya diminta sama fansnya Cocote atau fansnya Mas Bayu yang karena beliau banyak sekali fansnya, kita cinema visit, biasanya sih kita berangkat. Oke. Per hari ini udah berapa penonton?
udah 210.000 kali ya, lebih makan. Aku nggak tahu juga. Ya 210.000. 10.000 oke. 210.000 lebih lah per tanggal 26, 25 kemarin. 1 juta mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan. Karena nih per kita syuting mau long weekend. Boleh amin nggak? Amin, amin iya. Terima kasih wargaku. Bukan warganya Riko. Iya long weekend kan, jadi kan biasanya animo bertambah. Oh iya. Amin ya, betul, amin. Mudah-mudahan. Dan di Jawa masih kenceng ya, Katanya begitu. terutama ya, karena memang setnya ngambil di Solo. Dan saya kaget loh, ternyata yang nonton film ini kebanyakan memang bawa keluarga, terus habis itu Ibu-ibu kelompok banyak ibu-ibu gitu. Oh gitu ya? Harapannya sih memang ya setelah ketawa-ketawa nonton film kita, mereka ngobrol gitu. Ya dong, karena ini temanya ada multi generation trauma dan segala macam gitu. Iya benar. Bahkan Riko, nih gue kasih tahu aja satu hal. Ini kan temanya tentang pasangan ini apa namanya yang belum punya anak tapi jualan jamu kesuburan kan. Iya. Terus habis itu dicocotin tetangganya kan. Iya. Ketika gue ambil job ini, gue nggak ngasih tahu cerita persisnya ke bini gue. Oke. Gue nggak ngasih tahu. Gue cuma ngasih taunya ini tentang apa sih cerita tonggo? Ya tentang ibu-ibu gosip, gue gitu aja. Tapi begitu dia nonton filmnya, surprise, nangis. Oh nangis dia. Karena relate memang. Iya. Dan kita juga seneng banget kemarin responnya luar biasa dari beberapa kota itu. Karena akhirnya setelah ada beberapa penonton yang nonton, mereka speak up ke kita gitu ya. Mereka speak up pada saat kita lagi meet and greet. Mereka bilang kalau iya saya lagi program anak 5 tahun mohon doanya ya, terus sambil nangis gitu. Itu menurut kami ya akhirnya film ini bisa menyentuh hati orang banyak. Iya. Ya gue sih jujur tadi udah gue sampaikan, gue aja pernah merasakan kurang lebih 4,5 tahun menunggu lahirnya sang buah hati, asik. Dan per minggu lalu ada 2 teman baik gue yang setelah 10-11 tahun pun baru dikasih. Ini emang journey sebuah perjuangan, toh pun gak dikasih juga bukan sesuatu yang memalukan gitu loh. Nah ini semua tertuang di film itu ya. Sebuah culture kita tinggal di Indonesia yang kadang diomongin, kita nggak tahu kita lagi struggling di rumah tangga itu juga, tapi kita harus kalian juga sambil berdagang ceritanya si jamu itu kan. Iya. Jadi menurut gue sih baik buat ditonton itu, terutama buat keluarga-keluarga muda. Iya. Iya. Buat semua umur lah pokoknya. Buat semua umur. 13 plus ding. 13 plus, oh 13 plus, oke ya. Thank you Ayu dari sudah datang. Thank you, Riko. Terima kasih Iya, banyak. gue doakan sampai 1 juta kita boosting nih di weekend ini. Semoga berjaya film-film Indonesia. Cepet sembuh dan gue doain bisa seperti Ade Rai. Terima kasih. Di 2026. Iya, gitu. Siap, oke. Gue Riko Lubis. Saya Dennis Adiswara. Saya Ikita Nugraha. Peace out.